Selamat datang di video kami kali ini. Kami akan membahas mengenai distilasi biner. Adapun outline yang ingin kami bahas di sini mengenai rincian dari penugasannya, metode kerja, hasil pembahasan dan kesimpulan. Adapun tim kami terdiri dari 2 orang, yaitu Nigas dari saya sendiri, kemudian rekan saya Lampiarma Panjaitan. Di sini kita akan membahas mengenai distilasi sederhana dan distilasi fraksinasi. Distilasi sederhana merupakan teknik dari pemisahan kimia dalam pemisahan 2 atau lebih komponen yang memiliki perbedaan titik-titik yang jauh. Suatu campuran itu dapat dipisahkan dengan distilasi biasa ini untuk memperoleh senyawa-senyawa murninya. Kemudian untuk distilasi fraksinasi, teknik proses pemisahan distilasi ke dalam bagian-bagian dengan titik didih makin lama semakin tinggi. Yang selanjutnya pemisahannya bagian-bagian ini dimaksudkan untuk distilasi ulang. Kemudian untuk rincian penugasan di sini, kami diberikan penugasan distilasi sederhana dengan distilasi fraksinasi dengan menentukan kurva baku etanolnya, kemudian memisahkan etanol dengan air dengan menggunakan distilasi sederhana dengan konsentrasi fitnya 70% sebanyak 100 ml dalam waktu 60 menit. Kemudian memisahkan etanol dengan air dengan menggunakan distilasi fraksinasi dengan tinggi packingnya 20 cm dan 25 cm dengan konsentrasi fitnya 70% sebanyak 100 ml dalam waktu 60 menit. Kemudian untuk metode kerjanya, pertama kali yang akan kita bahas di sini mengenai perhitungan densitas dari aqueous, yaitu yang pertama kali disiapkan piknometernya, kemudian dicuci dan dikeringkan, kemudian ditimbang massa piknometernya, kemudian piknometer kosong itu dengan aqueous, kemudian ditutup piknometer hingga penuh, kemudian ditimbang piknometer berisi, kemudian dikosongkan dan dikeringkan piknometernya. Kemudian selanjutnya mengenai perhitungan densitas senyawa volatilnya hampir sama, yaitu pertama kali disiapkan dulu piknometernya, kemudian dicuci dan dikeringkan, kemudian ditimbang massa dari piknometer kosongnya, kemudian piknometer kosong ditambahkan ke aqueous, kemudian ditutup piknometer hingga penuh, kemudian dikeringkan semua tumpahan dengan tisu. Nah, untuk pembuatan kurva baku senyawa volatilnya atau dari etanol, yaitu dibuat dulu larutan dengan konsentrasi 0,1 hingga 0,9, kemudian dinyalakan alat refraktometer dan dipastikan refraktometer terkalibrasi lebih dahulu. Kemudian dipastikan lensa refraktometer bersih. Kemudian diteteskan aqueous sebelum diteteskan masing-masing dari larutan tersebut. Kemudian diperiksa indeks biasnya dan dibuat kurva baku indeks dari larutan konsentrasi 0,1 hingga 0,9. Kemudian diperoleh regresi linier yang harus 0,995. Kemudian mengenai laju alir dan distilasi sederhana, pertama kali itu ditimbang labu kosongnya, kemudian ditimbang labu kosong ditambah batu didihnya, kemudian dibuat larutan etanolnya dengan air sebanyak 100 ml, kemudian ditimbang labu kosong, ditimbang juga dengan batu didih larutan, kemudian dirangkai peralatan dari distilasi sederhana, kemudian dinyalakan heating mantelnya, kemudian ditunggu tetesan pertama yaitu pada T sama dengan 0, diperiksa kemudian indeks biasnya dengan menggunakan alat refraktometer, kemudian dilakukan pengambilan sampel intervalnya waktu 10 menit selama 60 menit prosesnya. Kemudian setelah itu selesai, dihentikan distilasi jika waktu proses itu sudah tercapai. Kemudian dimatikan heating mantelnya. Sama seperti distilasi sederhana, distilasi dari fraksinasi hampir sama perlakuannya, yaitu perbedaannya hanya di pemasangan dimasukkannya packing pada 20 cm dan 25 cm-nya. Untuk hasil dan pembahasan bisa dijelaskan oleh teman saya Lampiarma Panjaitan. Adapun hasil dan pembahasan kami dalam percobaan ini sebagai berikut. Pada kurva kalibrasi, di mana pada tahap ini dilakukan pengukuran indeks bias dari larutan etanol konsentrasi yang berbeda, yaitu sekitar 0% sampai 90%. Diperoleh grafik kurva baku sebagai berikut. Dapat kita lihat grafik di samping ini, di mana R kuadrat yang kami peroleh itu 0,9621, di mana R kuadrat ini sudah termasuk baik linearisasinya, yaitu di atas 0,95. Dapat disimpulkan dalam kurva kalibrasi ini, jika semakin besar konsentrasi larutan etanol, maka semakin besar juga indeks bias yang akan dihasilkan. Pada hubungan fraksi mol distilat terhadap waktu, distilasi sederhana
Pada percobaan distilasi sederhana digunakan volume kerja antara campuran etanol dengan air sejumlah 100 ml dengan fraksi massa etanol itu 70%, di mana semakin lama waktu distilasi maka semakin menurun fraksi mol etanol distilat yang dihasilkan, sehingga grafik hubungan waktu terhadap fraksi distilat diperoleh grafik yang menurun. Ini disebabkan bahwa semakin lama waktu maka konsentrasi etanol pada labu akan semakin rendah karena lamanya penguapan, sehingga fraksi mol etanol distilat berdifusi menuju kondensor semakin kecil. Dan hal ini disebabkan oleh konsentrasi etanol pada bagian batu yang sudah menipis, sehingga cairan yang dikeluarkan pun semakin bercampur dengan air yang membuat konsentrasi distilat meningkat dengan ditanda grafik yang menurun. Di akhir destilasi dilakukan pengukuran massa labu destilasi yang berisi sejumlah kecil bottom produk diperoleh sebesar 160,5 gram. Maka dapat diketahui bahwa massa bottom produknya itu sebesar 53,62 gram dengan menggunakan persamaan neraca massa 1 F sama dengan W tambah D. Dapat kita lihat hubungan fraksi mol destilat etanol terhadap destilasi sederhana pada grafik tersebut. Untuk destilasi fraksinasi tinggi packing 20 cm pada prosedur destilasi fraksinasi ini digunakan volume kerja sama dengan destilasi sederhana, di mana pada bagian ini terdapat ada isian packing di dalam kolom fraksinasi. Yang ketinggian isiannya itu ada 20 cm dengan 25 cm. Kehadiran isian dalam kolom fraksinasi berfungsi untuk memperluas bidang kontak distilat dalam fase uap agar dapat berubah fase menjadi fase cair dan kembali ke dalam labu distilasi untuk pemerkayaan. Uap agar dapat berubah fase menjadi fase cair dan kembali ke dalam destilasi. Isian yang digunakan praktikum ini adalah packing jenis reaching shring yang berbahan kaca. Pada percobaan destilasi fraksinasi ini ingin diamati bagaimana pengaruh ketinggian isian terhadap konsentrasi distilat yang akan diperoleh. Dapat kita lihat di samping grafik berikut ini hubungan fraksi mol distilat etanol terhadap waktu pada destilasi isian packing 20 cm. Berdasarkan data yang kami peroleh dapat dilihat bahwa indeks bias distilat yang diukur pada awal waktu menit ke-0 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai indeks bias destilasi sederhana. Pada waktu awal juga namun dapat dilihat dari rentang perubahan indeks biasnya destilasi fraksinasi dengan ketinggian isian 20 cm menghasilkan perubahan indeks bias yang sangat rendah. Seiring waktu jika dibandingkan dengan perubahan indeks bias destilasi sederhana, bahkan di akhir menit ke-60 indeks bias dari distilat yang diperoleh belum menunjukkan nilai menyerupai indeks air murni 0% etanol. Hal ini disebabkan karena adanya keberadaan isian pada kolom fraksinasi yang membalikkan sejumlah LC ke dalam campuran, sehingga komponen LC sulit untuk habis terokat. Yang artinya ketika terdapat sejumlah etanol yang menguap meninggalkan labu distilasi, ketika kontak dengan packing akan ada sejumlah kecil etanol yang kembali tertampung ke labu distilasi. Massa bottom produk yang kami hasilkan dalam percobaan itu sebesar 71,7438 gram. Untuk destilasi fraksinasi tinggi packing 25 cm dapat kita lihat grafik di samping di mana semakin lama waktunya itu semakin menurun hasil indeks bias yang dihasilkan. Dari grafik di samping dapat kita simpulkan jika semakin lama proses destilasi maka jumlah fraksi mol etanol yang tertinggal pada bottom akan meningkat. Dikarenakan semakin sedikit fraksi etanol yang menguap yang menyebabkan semakin banyak pula fraksi etanol yang tertinggal di bottom. Fraksi mol etanol pasti yang akan semakin meningkat berbanding terbalik dengan fraksi mol etanol distilat yang dapat dibuktikan pada ketinggian packing 25 cm, di mana pada fraksi mol etanol distilat terhadap waktu mengalami penurunan. Untuk konsentrasi etanol pada distilat juga lebih tinggi pada destilasi fraksinasi dengan ketinggian packing 25 cm dibandingkan ketinggian packing 20 cm. Penurunan yang lebih landai menunjukkan bahwa perubahan konsentrasi distilat pada destilasi fraksinasi ketinggian packing 25 cm tidak perlu signifikan seiring waktunya. Hal ini disebabkan oleh ketinggian isian packing level yang semakin tinggi akan mempersulit distilat fase uap untuk dapat keluar dari kolom fraksinasi menuju kondensor, melainkan akan kembali lebih banyak ke dalam labu distilasi. Di akhir destilasi dilakukan penimbangan labu ukur berisi sejumlah besar bottom produk dan batu didih, yang itu diperoleh 182,4981 gram. Maka dapat diketahui massa bottom produk yang dihasilkan itu 75,645 gram. Angka ini lebih besar dibandingkan massa bottom produk yang diperoleh pada destilasi fraksinasi 20 cm.
Untuk verifikasi distilasi fraksinasi dengan persamaan Rayleigh pada destilasi sederhana, dapat kita lihat dasar dari neraca massa destilasi sederhana merupakan persamaan Rayleigh, yang juga dapat diturunkan untuk campuran ideal berdasarkan kemampuan atau kemudahannya untuk menguap atau relative volatility. Persamaan Rayleigh dapat diselesaikan dengan metode numerik, analitik, maupun metode grafik. Dari praktikum destilasi sederhana yang telah kami lakukan, diperoleh data konsentrasi distilat atau dinyatakan dalam fraksi massa per semi per W berdasarkan desi biasnya. Data tersebut dapat dikonversi untuk memperoleh kurva proyeksi XW terhadap 1 per W tambah D. Dengan menggunakan metode grafik, maka dapat kami peroleh kurva Rayleigh yang dihasilkan memiliki tingkat kepercayaan sebesar R kuadrat sama dengan 1. Diperoleh nilai rasio logaritmitik laju umpan dengan laju bottom produk adalah ln F per W, di mana hasilnya 0,8999. Perhitungan luas daerah di bawah kurva Rayleigh sendiri memberikan hasil yang hampir mendekati, yaitu 0,8769. Perbandingan nilai rasio logaritmitik dengan luas daerah di bawah kurva memiliki nilai error sebesar 2,55455%. Untuk destilasi fraksinasi picking dengan persamaan Rayleigh akan dijelaskan oleh teman saya Nigus Rai. Mengenai distilasi fraksinasi di tinggi 20 cm, pada percobaan distilasi fraksinasi ini diperoleh juga kurva dari Rayleigh dengan tingkat kepercayaannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan distilasi sederhana, yaitu R kuadratnya menghasilkan 0,9939. Adapun luas daerah di bawah kurva diketahui dengan menggunakan metode dari integrasi persamaan polinomial yang diberikan. Hasil integrasi persamaan polinomialnya dengan batas sesuai kurva, yaitu menghasilkan 0,5794. Kemudian untuk perhitungan rasio logaritmik laju umpan dengan laju bottom produknya diperoleh sebesar 0,6026. Dengan demikian terdapat error sebesar 3,8347%. Untuk perbedaan perhitungan luas daerah di bawah kurva Rayleigh dengan rasio logaritmiknya. Kemudian mengenai distilasi fraksinasi packing 25 cm, diperoleh juga kurva persamaan Rayleigh sebagai berikut dengan tingkat dari kepercayaan yang jauh lebih tinggi dari distilasi fraksinasi dengan ketinggian isian 25 cm, yaitu menghasilkan R kuadratnya sama dengan 1 dengan proyeksi XW terhadap 1 per XW kurang XD memberikan persamaan polinomial yang yaitu Y sama dengan 7 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 2 dikurang 0,007 ditambah 0,4484 yang dapat memberikan hasil dari luas daerah di bawah kurva Rayleigh-nya dengan menggunakan metode dari integrasi. Melalui dari metode integrasi itu diperoleh perhitungan sebesar 0,5633. Selain itu melalui perhitungan rasio logaritmik laju umpan dengan laju bottom produknya diperoleh juga nilai sebesar 0,5549. Perbedaan nilai rasio logaritmik dengan luas daerah di bawah kurva memberikan nilai errornya sebesar 1,48742%. Nah, dapat disimpulkan hubungan dari verifikasi distilasi sederhana dan distilasi packing pada persamaan Rayleigh-nya yaitu pada ketinggian packing 25 cm itu diperoleh juga errornya sebesar 1,48742%. Pada ketinggian packingnya 20 cm diperoleh juga 3,8347%. Dan pada distilasi sederhana diperoleh juga 2,554755%. Hal ini menunjukkan bahwa distilasi belum mencapai kondisi yang sempurna dan dapat mengkonversi 100%, dikarenakan karena adanya beberapa faktor seperti dari ikatan etanol dan air yang terlalu kuat karena memiliki sifat yang sama-sama polar, dan terdapat etanol yang menguap saat persiapan larutan. Juga pada pengukuran indeks biasnya. Selanjutnya mengenai tentang kesimpulan boleh dijelaskan oleh teman saya. Maka dapat kita simpulkan bahwa kurva etanol dengan air menggunakan 10 larutan dengan variasi konsentrasi 0% sampai 90% diperoleh persamaan regresi linear kurva baku, yaitu Y sama dengan 0,543X tambah 1,330 dengan R kuadrat itu 0,99621. Dan kesimpulan poin kedua itu di mana hubungan fraksi mol etanol destilat yang berbanding terbalik terhadap waktu, yaitu semakin lama proses destilasi berlangsung maka semakin kecil nilai fraksi mol etanol yang dihasilkan. Untuk hubungan fraksi mol etanol waste yang berbanding lurus terhadap waktu, yaitu semakin lama proses destilasi maka semakin besar nilai dari fraksi mol etanol waste.
Yang poin yang ketiga itu didapatkan bahwa jenis distilasi memiliki pengaruh terhadap konsentrasi distilat yang dihasilkan, di mana konsentrasi distilat yang dihasilkan oleh distilasi fraksinasi lebih baik dibandingkan distilasi sederhana. Poin yang kelima itu diperoleh bahwa tinggi packing memiliki pengaruh terhadap konsentrasi distilat yang dihasilkan, di mana konsentrasi distilat yang dihasilkan pada packing 25 cm lebih besar dibandingkan pada packing 20 cm. Yang terakhir itu ada distilasi sederhana yang memiliki error sebesar 3,83471% dari persamaan relate, di mana nilai error ini merupakan nilai error paling tinggi dari semua percobaan distilasi yang kami lakukan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk yang menonton video ini. Terima kasih.